Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA dan SMK, Ketua Komite Sekolah, para guru dan tenaga kependidikan, serta para orang tua murid, anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua berkah dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama secara daring dalam acara ini. Perkenankan saya, Subaidah, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk menyampaikan hal-hal berikut. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 Juli 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah menetapkan sebagai awal tahun pelajaran 2020-2021. Lazim kita sebut sebagai hari pertama masuk sekolah. Diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. MPLS secara resmi di DKI Jakarta sudah dibuka oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin 23 Juli 2020 secara daring. Seluruh sekolah dan madrasah yang ada di wilayah DKI Jakarta secara serentak melaksanakan kegiatan MPLS. Kalau madrasah punya nama sendiri, Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. 3 hari ke depan kita akan melaksanakan MPLS sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Tujuan MPLS antara lain untuk mengenali potensi diri peserta didik baru. Kemudian untuk membantu peserta didik baru mengenali sekolah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian untuk memahami tata tertib sekolah. Kemudian untuk menumbuhkan semangat dan motivasi belajar. Menumbuhkan perilaku baik, sekaligus juga penguatan pendidikan karakter. MPLS tidak hanya diikuti oleh peserta didik baru, tetapi peserta didik kelas di atasnya juga mengikutinya. Karena mereka juga mengalami hal-hal yang baru, kelas baru, mungkin ada beberapa kawan baru, bapak ibu guru baru, dan yang paling penting adalah menyambut adik-adik kelas yang baru. Namun saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Sehingga MPLS dilakukan dengan cara yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun substansi dan tujuannya tetaplah sama. Bagi para peserta didik baru yang duduk di kelas 10, saya ucapkan selamat memasuki sekolah baru, ketemu dengan kawan baru, bapak ibu guru baru. Semoga mulai hari ini kalian bulatkan tekad, semangat belajar sampai tuntas, lulus secara berkualitas dengan prestasi yang membanggakan. Semoga anak-anakku sekalian menjadi peserta didik yang membanggakan buat Ananda sendiri, bagi sekolah, dan juga bagi orang tua, serta bagi Pemprov DKI Jakarta. Bagi peserta didik senior,
Sambutlah adik-adik juniornya dengan sukacita. Tolong bantu adik-adik junior kalian untuk mengenali lingkungan sekolah dengan baik. Tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, tidak ada intimidasi. Sekolah haruslah menjadi taman belajar yang menyenangkan. Saling asah, saling asih, dan saling asuh bagi semua warga sekolah. Anak-anakku sekalian, sekolah itu ibarat eskalator untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pastinya di dalamnya banyak dinamika. Tidak semua kondisi peserta didik itu sama semuanya. Ada peserta didik yang sudah pandai, ada yang belum pandai, ada yang cepat memahami untuk belajar, cepat paham. Tapi ada sebagian kawan yang agak lambat, harus berulang-ulang baru paham. Kemudian juga ada yang orang tuanya berkecukupan secara ekonomi, tapi ada pula yang orang tuanya belum mampu atau bahkan prasejahtera. Ada yang usianya lebih muda, karena di dalamnya ada kawan yang usianya lebih tua. Keberagaman inilah yang harus anak-anak hadapi dan diterima. Disinilah laboratorium kehidupan. Keberagaman itu indah dan berkah. Ada saling belajar satu sama lain, saling memahami, ada toleransi dalam perbedaan. Elit itu boleh, yang tidak boleh elit menjadi eksklusif, tidak bisa menerima dari kelompok lain. Itu sangat tidak boleh. Ingat 3 kata yang menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu ingat. Do the best, be the best, but not feel the best. Lakukan yang terbaik untuk menjadi yang terbaik, tetapi jangan pernah merasa yang terbaik. Jangan melihat kondisi saat ini saja, anak-anakku sekalian, karena nasib orang tidak ada yang tahu. 5-10 tahun ke depan, barangkali yang sekarang kurang beruntung bisa melampaui keberuntungannya di atas yang sekarang sudah beruntung. Jadi tetaplah saling menghargai, kemudian menanamkan kebaikan, dan juga tetap berupaya terus baik dan bijak kepada sesama. Mudah-mudahan nanti kita juga menuai hasilnya. Tidak ada yang tertukar kalau kita yakin semua perbuatan kita akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kepada Bapak Ibu, para orang tua, peserta didik, saya mohon dukungan dan partisipasinya untuk menjadi mitra sekolah yang baik, mendampingi putra-putrinya selama belajar di sekolah hingga tuntas lulus berkualitas, dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak Ibu serta putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kami juga titip bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan keluarga. Semoga Bapak Ibu adalah kolaboran terbaik sekolah ini. Bersama-sama pihak sekolah berkolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran sampai tuntas. Apalagi saat ini kita masih dalam pandemi COVID. Untuk sementara putra-putri kita masih belajar di rumah, home learning, masih belajar jarak jauh, belum bisa dilaksanakan belajar secara tatap muka di sekolah. Oleh karena itu, peran Bapak Ibu di rumah untuk mendampingi, mengingatkan, monitor putra-putri dalam melaksanakan pembelajaran sangatlah penting.
agar supaya anak-anak kita tetap semangat belajar mengikuti semua program sekolah dengan sebaik-baiknya. Kepada kepala sekolah dan jajarannya, saya pesan bahwa selama pelaksanaan MPLS ini tidak ada ketentuan sekolah yang memberatkan, baik bagi peserta didik maupun bagi orang tua. Dan juga tidak ada kegiatan tatap muka di sekolah. Jika ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan tatap muka di sekolah atau bertemu di sekolah, maka tolong perhatikan ketentuan PSBB masa transisi ini dan protokol kesehatan COVID harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saat ini kita masih dalam masa PSBB, masa transisi. Putra-putri kita masih belajar dari rumah. Oleh karena itu, saya berharap mulai saat ini jalin komunikasi yang intensif antara pihak sekolah, pihak peserta didik semuanya, dan juga orang tua. Komunikasi baik dan intensif. Tidak ada satupun yang tertinggal dalam mengikuti proses belajar mengajar selama ini. Oleh karena itu, buatlah grup media sosial dengan berbagai cara, gunakan perangkat dan teknologi secara bijak dan maksimal agar supaya proses pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan baik, termonitor, terpantau dengan baik oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga bagi para orang tua. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selamat melaksanakan MPLS selama 3 hari ke depan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Semoga semua berjalan lancar dan berhasil. Sukses. Semoga semua berjalan dengan baik, lancar, dan sukses untuk mewujudkan Merdeka Belajar sesuai dengan visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, mewujudkan pelayanan pendidikan tuntas berkualitas untuk semua. Saya berpantun ya. Pagi-pagi sudah minum es yang dijual oleh Mang Udin. Hari ini pertama MPLS. Salam kenal dari Kasudin. Kemudian kita jalan-jalan ke Tanah Irian untuk ketemu si burung cendrawasih. Saya ucapkan sekian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.